I've got him with him. Let's see something. I think the ball breaks on a bounce really quickly against the bodily part. Dihujat publik tanah air, Shen Yinhao langsung beri pengakuan mengejutkan ini ke media. Nama wasit Shen Yinhao menjadi perbincangan di media sosial, salah satunya X, yang dianggap banyak merugikan timnas Indonesia U23 saat menghadapi Uzbekistan malam tadi. Dalam pertandingan di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Qatar, Shen Yinhao banyak membuat keputusan krusial yang dianggap warganet merugikan timnas Indonesia. Setidaknya terdapat 3 keputusan wasit Shen Yinhao yang dinilai merugikan timnas Indonesia. Di babak pertama, Shen Yinhao cuma menganggap timnas Indonesia U23 mendapat tendangan bebas setelah Witan Sulaiman ditekel pemain lawan. Dalam tayangan ulang, Witan Sulaiman terlihat jatuh di kotak terlarang. Shen Yinhao coba melakukan diskusi dengan video asisten repair setelahnya. Namun alih-alih memberi penalti, Shen Yinhao justru menarik keputusannya memberi Indonesia hadiah tendangan bebas dan menganggap tidak ada pelanggaran yang terjadi. Sementara di babak kedua, Shen Yinhao membuat pelatih Sintayong marah setelah menghentikan laga saat timnas Indonesia U23 sedang melancarkan serangan. Saat itu dia beralasan laga harus terhenti karena terdapat satu pemain Uzbekistan yang mengerang kesakitan. Meski beberapa menit sebelumnya dia melanjutkan laga saat Pratama Arhan tergeletakkan di lapangan. Hanya beberapa menit berselang setelah itu, wasit secara mengejutkan memberi Kapten Rizky Ridho kartu merah langsung. Dia menganggap Ridho melakukan pelanggaran keras terhadap pemain Uzbekistan saat melakukan sapuan bola. Awalnya wasit memberi kartu kuning kepada Ridho sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai mengulas adegan itu lewat VAR. Warganet pun bereaksi di media sosial dengan memberi hujatan kepada wasit Shen Yinhao. Kebanyakan dari mereka tidak puas dengan keputusannya. Usai dirinya dihujat habis-habisan netizen tanah air, Shen Yinhao langsung memberikan pengakuan. Lewat unggahan story akun Instagramnya, dia meminta maaf kepada supporter timnas Indonesia. "Maafkan aku kawan, aku menjalankan tugasku sebaik mungkin. Sementara kamu minta maaf pada saudaraku, tolong jangan membenci keluargaku juga. Aku hanya melakukan yang terbaik yang aku bisa," ujar Shen Yinhao. Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menyinggung wasit VAR dalam laga ini, yakni Sipakron Puudom. "Wasit VAR dari Thailand sama dengan waktu melawan Qatar," ujar Arya Sinulinga di Instagram. Kebetulan dalam 2 laga yang wasit VAR-nya adalah Sipakron Puudom, Indonesia selalu dirugikan. Pada laga semifinal, Sipakron Puudom bertanggung jawab atas pengecekan VAR untuk 2 momen, dianulirnya gol Muhammad Ferrari dan kartu merah Rizky Ridho. Dalam laga pertama melawan Qatar, Sipakron Puudom juga bertanggung jawab atas kartu kuning kedua Ipar Jenner. Tidak hanya itu, wasit VAR asal Thailand itu juga menuai kontroversi saat memimpin pertandingan antara Yordania dan Qatar di turnamen yang sama. Keputusannya menjadi sorotan karena mengesahkan gol kemenangan Qatar U23 yang diprotes oleh pemain Yordania U23 karena diduga terjadi pelanggaran sebelum gol tersebut tercipta. Marcelino Ferdinand dipuji banyak pencari bakat, Erick Thohir beri pesan khusus. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan pesan khusus kepada bintang timnas Indonesia U23 Marcelino Ferdinand. Menurutnya, Marcelino Ferdinand kini sedang diincar oleh banyak scouting atau pencari bakat dari luar negeri. Erick Thohir berpesan kepada Marcelino Ferdinand agar tidak besar kepala dan tinggi hati. Marcelino adalah pemain yang menurut banyak scouting, penilaian dari luar negeri, talentanya sangat tinggi. Tetapi tentu Marcelino harus punya jam terbang, harus sering bermain. Tentu yang selalu saya bilang ke Marcelino, jangan besar kepala dan besar hati. Biasanya kalau sudah besar kepala dan besar hati, disitulah tingkat kebesarannya jatuh. Disinilah yang selalu saya jaga. Marcelino harus fokus, fokus dan fokus. Buktikan memang prediksi bahwa kamu merupakan pemain terbaik yang pernah Indonesia punya. Pernah punya loh. Nah, dia harus buktikan itu, ujar Erick Thohir. Marcelino Ferdinand kini menjadi salah satu pemain andalan Sintayong di timnas Indonesia U23 pada Piala Asia U23 2024. Posisi Marcelino Ferdinand di barisan serangan timnas Indonesia nyaris tidak tergantikan dalam 5 pertandingan yang sudah dijalani timnas Indonesia U23 di Piala Asia, termasuk saat menghadapi Uzbekistan. Mantan pemain Manchester United Robin van Persie dipastikan bakal latih pemain timnas Indonesia Nathan Joe dan Tom Haye. Mantan pemain Manchester United Robin van Persie dipastikan bakal latih pemain timnas Indonesia Nathan Joe dan Tom Haye di SC Heerenveen.
Kabar semakin dekatnya Van Persie dan SC Heerenveen untuk menjalin kesepakatan diketahui melalui kabar yang disampaikan oleh media ternama Belanda ADNL dalam salah satu artikelnya. Media tersebut menyebut jika hanya tinggal satu langkah lagi bagi The Flying Dutchman untuk menandatangani kontrak jangka pendek menjadi pelatih kepala SC Heerenveen. Van Persie diketahui terkesan dan memiliki minat yang tinggi setelah melakukan banyak diskusi soal rencana Heerenveen. Ia mengaku memang ingin mencari pelabuhan lain agar bisa mengambil peran pelatih kepala untuk pertama dan meninggalkan perannya sebagai juru taktik di tim muda Feyenoord. Heerenveen punya harapan besar bisa menghadirkan Robin van Persie sebagai pelatih kepala baru dalam jangka pendek. Manajemen klub resign dan pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim Belanda berusia 40 tahun itu kini beberapa kali berdiskusi satu sama lain dan kedua belah pihak ingin segera mencapai kesepakatan, ujar media Belanda ADNL. Jika Van Persie benar-benar menjadi pelatih kepala baru SC Heerenveen di musim depan, itu artinya sang legenda Arsenal bakal melatih dua pemain timnas Indonesia, yakni Tom Haye dan Nathan Choaon. Seperti yang diketahui, baik Haye maupun Nathan, keduanya merupakan bagian dari tim berjuluk The Friesland itu. Haye adalah pemain Heerenveen sejak 2022. Ia selalu menjadi pilihan utama di lini tengah. Berbeda dengan Haye, Natanjo bukanlah pemain asli SC Heerenveen. Pemain berposisi bek kiri ini adalah pemain pinjaman asal klub Liga Inggris Swansea City yang mencoba mendapatkan lebih banyak menit bermain. Dengan kedatangan Van Persie bisa dipastikan jika kemampuan Haye dan Nathan akan semakin berkembang. Pasalnya bukan hanya mendapat pelatihan taktikal, mereka juga akan mendapatkan motivasi dari pemegang rekor gol terbanyak untuk timnas Belanda itu. Menarik untuk dinanti apakah mantan pemain Manchester United Robin van Persie bakal melatih pemain timnas Indonesia Natanjo dan Tom Haye di SC Heerenveen atau tidak. Pelatih Belanda akui menyesal pernah abaikan talenta Rafael Struijk. Kini dia bilang kalau timnas Indonesia beruntung. Pelatih Belanda ini mengungkapkan jika dirinya menyesal karena tak mengetahui talenta spesial yang dimiliki Rafael Struijk bersama timnas Indonesia. Ia bahkan menyebut kalau timnas Indonesia beruntung bisa mempunyai striker berbahaya seperti Rafael Struijk yang sebelumnya berkewarganegaraan Belanda. Seperti diketahui, timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir tengah mendapatkan sorotan dunia usai tampil gemilang di sejumlah turnamen. Terbaru, timnas Indonesia berhasil melangkah ke semifinal Piala Asia U23 usai menumbangkan Korea Selatan di per-8 final. Padahal kiprah pasukan Sintayong di Piala Asia U23 tidak terlalu diperhitungkan karena berstatus sebagai tim debutan dalam turnamen. Meski demikian, Garuda Muda pada akhirnya membuktikan kapasitasnya sebagai kuda hitam dengan mengalahkan tim favorit juara seperti Australia, Yordania hingga Korea Selatan. Dari sejumlah aksi heroik timnas Indonesia tersebut, yang cukup mencuri perhatian publik dunia ialah saat menyingkirkan Korea Selatan di perempat final. Ketika itu timnas Indonesia sukses unggul 2 gol terlebih dahulu melalui brace pemain keturunan Belanda yakni Rafael Struijk sebelum disamakan Korea Selatan. Bahkan gol pertama Rafael Struijk ke gawang Korea Selatan dinobatkan oleh AFC sebagai gol terbaik di babak perempat final Piala Asia U23. Rafael Struijk juga menjadi salah satu pemain timnas Indonesia yang berhasil menjadi algojo tendangan penalti sekaligus mengunci tiket ke semifinal. Aksi brilian Rafael Struijk bagi timnas Indonesia di perempat final Piala Asia U23 itu kemudian mendapat komentar dari pelatih Belanda Ronald Koeman. Dalam sebuah wawancara dengan media setempat, Ronald Koeman terkagum-kagum melihat performa Rafael Struijk yang sebelumnya merupakan warga Belanda. Rafael Struijk memang telah membela timnas Indonesia sejak akhir 2022 ketika dirinya diproyeksikan untuk tampil di Piala Dunia U20 yang urung terlaksana. Bersama ipar Jenner, Rafael Struijk telah beralih ke warganegaraan dari Belanda ke Indonesia dan kini selalu diandalkan Sintayong di skuad Garuda. Di usianya yang baru berusia 21 tahun, Rafael Struijk telah mencatatkan 6 penampilan bagi timnas Indonesia U23 dengan koleksi 3 gol serta memainkan 10 laga untuk tim senior. Hal inilah yang membuat Ronald Koeman dibuat takjub oleh Rafael Struijk yang sebelumnya digadang-gadang menjadi wonderkid Belanda. Ia bahkan sempat menyesal karena tak memberi kesempatan Rafael Struijk di tim Belanda dan kini hanya bisa mendukung pemain muda itu sukses di timnas Indonesia. Rafael Struijk merupakan talenta besar dan Indonesia beruntung mendapatkan jasanya karena dia memilih jadi warga negara Indonesia daripada Belanda, ujar Ronald Koeman dikutip dari YouTube Suara Timnas Garuda. Di kesempatan yang sama, pelatih Belanda itu juga mengapresiasi gol cantik yang dibuat oleh Rafael Struijk saat timnas Indonesia mengalahkan Korea Selatan. Fantastis, gol yang luar biasa, Indonesia beruntung memilikinya, jelas Ronald Koeman.
Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.